Halo Sobat Kamus Bola, kembali informasi-informasi menarik seputar lapangan hijau sudah kami siapkan untuk Anda. PSSI telah membuat keputusan besar dalam memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun, apa alasan dibalik penolakan nama-nama besar seperti Giovanni van Bronckhorst dan juga Frank de Boer? Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia, langsung menjadi sorotan. Gaya permainannya yang mulai diterapkan di skuad Garuda kini dibandingkan dengan era Shin Tae-yong. Bahkan media Australia justru menyuarakan kekhawatiran atas potensi ancaman Indonesia di bawah asuhan legenda Belanda ini. Lalu bagaimana sebenarnya pendekatan Patrick Kluivert terhadap strategi tim dibandingkan dengan Shin Tae-yong? Ya, mari kita analisis lebih dalam. Yuk kita kupas tuntas penyebabnya. Ini penyebab PSSI tolak Giovanni van Bronckhorst dan juga Frank de Boer demi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Penyebab PSSI lebih memilih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni van Bronckhorst dan juga Frank de Boer sebagai pelatih timnas Indonesia akan kita ulas ya. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede membocorkan kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia ketimbang dua nama lain. Dan segera diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada 3 pelatih yang akhirnya dikerucutkan menjadi calon juru taktik timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin 6 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan hanya Patrick Kluivert, pelatih yang datang untuk menghadiri sesi interview di Hari Raya Natal pada Rabu 25 Desember 2024. Alhasil, Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Selain memiliki visi dan misi yang jelas, ia juga merelakan waktu hari besar agamanya bersama keluarga untuk menghadiri sesi interview bersama Erick Thohir. Namun Bung Harpa, sapaan akrab dari Haris Pardede, tidak percaya begitu saja. Setelah mencari informasi yang valid, Bung Harpa mendapatkan fakta Patrick Kluivert dipilih karena lebih bisa diajak berkompromi ketimbang 2 kandidat lain. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Menurut informasi yang didapat Bung Harpa, asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia Alex Pastoor dan Denny Lanzat dipilih oleh PSSI alias bukan bawaan Patrick Kluivert. Ditakutkan jika Patrick Kluivert membawa gerbong kepelatihannya sendiri dari Belanda, bakal ada konflik layaknya yang terjadi di era Shin Tae-yong. Sekedar diketahui, Shin Tae-yong membawa seluruh staf kepelatihannya dari Korea Selatan ke timnas Indonesia, mulai dari pelatih kiper, fisik hingga fisioterapis. Akibatnya, diduga muncul kubu-kubuan di skuad timnas Indonesia hingga berujung palu pemecatan kepada Shin Tae-yong. Sementara Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer akhirnya batal dipilih. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Erick Thohir. Menganalisis gaya permainan Patrick Kluivert di timnas Indonesia dibanding Shin Tae-yong. Patrick Kluivert secara resmi diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia. Mantan penyerang Ajax Amsterdam ini diumumkan sebagai pelatih baru skuad Garuda pada Rabu 8 Januari 2025. PSSI telah mengontrak Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia selama 2 tahun ke depan dengan tambahan opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Salah satu aspek menarik yang patut diperhatikan adalah bagaimana gaya permainan yang akan diimplementasikan oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Meskipun karir kepelatihannya masih tergolong baru, Patrick Kluivert dikenal dengan skema permainan 4-2-3-1. Di sisi lain, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sebelumnya sempat menggunakan skema tersebut. Namun belakangan ini Shin Tae-yong lebih memilih pola 3-4-3 dengan berbagai variasi yang ada. Dalam penjelasan sebelumnya, tadi telah disebutkan bahwa Shin Tae-yong cenderung menerapkan formasi 3-4-3 dengan 3 back sebagai strategi utamanya. Fokus utama Shin Tae-yong adalah memperkuat pertahanan tim. Hal ini terlihat dari banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi dan ditempatkan di posisi bertahan. Meskipun menghadapi lawan yang seimbang atau lebih lemah, skema ini tetap efektif. Dengan keberadaan 2 wingback yang aktif dan 2 back tengah di sisi kanan dan kiri juga dapat maju, di mana kekuatan serangan tim semakin bertambah. Sementara peran penting seorang Alex Pastoor, Patrick Kluivert tidak akan menjalankan tugasnya seorang diri di timnas Indonesia.
Mantan asisten pelatih timnas Kamerun ini akan mendapatkan dukungan dari Alex Pastoor dan juga Daniel Lanzat yang akan berperan sebagai asisten pelatih. Peran kedua asisten ini sangat penting, terutama Alex Pastoor. Dapat dikatakan bahwa pelatih berusia 58 tahun itu adalah otak di balik strategi timnas Indonesia. Menariknya, gaya permainan Alex Pastoor cenderung sejalan dengan Shin Tae-yong. Pelatih asal Belanda ini memiliki preferensi untuk menggunakan formasi 3 back yang telah diterapkannya di beberapa klub yang pernah dilatihnya. Salah satu klub terakhir yang dilatihnya adalah Almere City. Hadapi pertandingan penting dalam waktu dekat, staf pelatih timnas Indonesia yang baru diharapkan segera menentukan pola permainan. Di mana pola permainan tersebut haruslah sesuai untuk tim Garuda. Namun penting untuk diingat bahwa strategi yang dipilih harus sejalan dengan kondisi skuad serta kemampuan para pemain yang saat ini membela timnas Indonesia. Dan Alex Pastoor dinilai lebih cocok latih timnas Indonesia ketimbang Patrick Kluivert. Marciano Fink pada ESPN NL menyebut Pastoor lebih tepat menduduki nahkoda kepala sebab ia memiliki track lebih teruji ketimbang Patrick Kluivert yang hanya pernah menangani timnas Curaçao dan Adana Demirspor pada pentas senior. Kita mengharapkan hal sebaliknya, bukan? Alex Pastoor sebagai pelatih kepala dan kemudian Lanzat dan Kluivert sebagai asisten, kata Fink yang mengantongi 2 caps bersama timnas Belanda, struktur bagus tim kepelatihan. Kees Luick juga mengaku mengerti keputusan PSSI menunjuk Kluivert sebagai pelatih utama. Mantan back NAC Breda itu menyebutkan sosok Kluivert sudah tenar sehingga bakal dihormati pemain. Mengenai taktik, Kluivert akan menyerahkan tugas kepada Pastoor dan juga Lanzat. Akan lebih menarik jika menjadikan Kluivert sebagai pelatih nasional. Kluivert adalah papan nama Pastoor dan juga Lanzat profesional. Menurut saya ini konstruksi yang bagus, terang Luick. Mengadopsi perubahan yang terlalu drastis dapat menimbulkan resiko yang cukup besar, terlebih lagi timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020. Tidak hanya itu, respon media luar negeri terutama dari Australia juga menunjukkan bahwa langkah-langkah awal Kluivert di timnas Indonesia sudah memberikan sinyal ancaman yang serius ya. Dengan gaya permainan yang diusung Kluivert, mampukah Indonesia benar-benar memanfaatkan potensi besar mereka di pentas internasional? Dan di luar dugaan, Patrick Kluivert malah bikin media Australia ketakutan. Media Australia, The West, memprediksi timnas Indonesia bakal lebih mengerikan dibanding asuhan mantan bintang timnas Belanda Patrick Kluivert. Menurut The West, Indonesia menjadi ancaman nyata buat Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulisan salah satu media besar di Australia itu menanggapi kabar bahwa Patrick Kluivert yang akan menggantikan Shin Tae-yong sebagai arsitek timnas Indonesia. Dan sebagai informasi, timnas Indonesia akan melawat ke kandang Socceroos, julukan timnas Australia, pada 20 Maret 2025 mendatang. Patrick Kluivert muncul sebagai rintangan besar berikutnya bagi harapan Socceroos untuk lolos otomatis ke Piala Dunia karena penyerang legendaris Belanda itu mencapai kesepakatan untuk menjadi manajer Indonesia. Demikian dituliskan media tersebut seperti dikutip dari Espos pada Kamis 9 Januari 2020. Ya, Patrick Kluivert jelas menghadirkan harapan baru nih bagi timnas Indonesia, namun juga membawa tantangan besar. Perbandingan dengan Shin Tae-yong dan sorotan media internasional menjadi bukti bahwa dunia kini memperhatikan langkah Garuda. Kini tinggal bagaimana Kluivert dan timnya mampu menjawab ekspektasi tinggi ini di atas lapangan. Mari kita nantikan bersama-sama bagaimanakah sepak terjang dari Kluivert dan juga asistennya. Yang pasti kita semua berharap bahwa Garuda akan terbang lebih tinggi dan lolos masuk di Piala Dunia 2026. Oke, sampai di sini dulu untuk informasinya sobat. Nantikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Kamus Bola.